Selain desainnya tambah cakep, ada 3 peningkatan di Realme 10 Pro Plus dibanding versi sebelumnya. Pertama, sekarang layarnya curve tambah gede 6,7 inch dibanding 6,4. Plus refresh rate 120 Hz yang sebelumnya itu 90. Yang kedua, baterainya. HP setipis ini bisa menampung 5000 mAh. Terakhir, sekarang kameranya 108 megapiksel dibanding sebelumnya 50 megapiksel. Cuman sayangnya kali ini nggak ada OIS. BTW, ini dia spesifikasi lengkapnya. Kalian bisa pause dulu. Kalau udah, yuk gua bahas pengalaman gua pakai HP ini selama semingguan. Ada 3 hal utama yang bakal gue bahas di video ini. Desain layar, kamera, dan software. Nanti sedikit gaming juga di belakang. Kita mulai dari back cover dari HP ini yang namanya Hyperspace. Punya efek garis-garis mengkilap gitu ya, yang cakep banget. Modul kameranya gue juga demen sih, langsung ada 2 tonjolan gitu. Tonjolan kamera maksudnya. Lanjut ke bagian depan yang punya layar lebih gede sekarang, 6,7 inch curved display yang punya bezel tipis banget di bagian samping dan tipis aja di atas sama bawah. Kalau dibandingin sama versi sebelumnya. Oh ya, terus satu lagi, kamera selfie-nya sekarang pindah ke tengah ya, yang mana secara desain gue lebih suka yang di samping sih. Tapi secara praktikal sebenarnya lebih bagus di tengah. Karena dari pengalaman gue, kalau di samping gitu, pas video selfie pakai tangan kanan, view-nya jadi agak ke bawah. Jadi mesti dinaikin dulu biar pas ke muka. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di kiri kosong, di atas ada lubang speaker dan mic. Di bawah lubang speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Dan ada yang berasa hampa? Yes, sekarang headphone jack-nya udah nggak ada guys. Terus seperti yang teman-teman bisa lihat, nggak lama pegang HP ini sidik jarinya udah nempel di mana-mana. Kalau mau kelihatan bersih ya mau nggak mau pakai case sih atau dikasih skin gitu. Oh ya, material belakangnya sekarang dari plastik ya, yang sebelumnya itu kaca. HP ini serius, tipis banget dan enteng juga, cuman 175 gram dengan tebal 8 mili. Bayang nggak sih HP setipis ini bisa muat baterai 5000 mAh, sadis. Lanjut kita ke layarnya yang merupakan salah satu jualan utama HP ini, layar curve 61 derajat yang bikin kelihatan elegan sih, apalagi pas mau pamer dikit tinggal telungkupin aja HP-nya, jadi ada efek-efek sinar gitu kalau di kondisi gelap. Kualitas layarnya juga cakep kok, dilihat dari berbagai sudut juga masih konsisten. Nggak sampai situ, layar ini juga punya teknologi yang namanya 2160 Hz PWM dimming. Mantu bang. Oke, gue nggak mau bikin kalian pusing. Intinya mengurangi flicker apalagi saat di low light. Karena secara nggak sadar kalau flickernya cukup gede bakal bikin mata lebih capek. Ini teknologi bagus banget yang harusnya ada di semua HP sih. Kalian bisa lihat perbedaannya tuh. Oh ya, HP ini juga udah ada sertifikasi Tough Rhineland buat flicker free dan low blue light. Terakhir, walaupun nggak ada perlindungan Gorilla Glass, tapi dia pakai teknologi yang namanya Double Reinforced Glass yang punya lapisan tambahan sekitar 0,65 mili yang udah melewati 1 meter drop test dan 28.010 cm drop test. Jadi Realme ngeklaim gak usah khawatir buat daya tahan layar lengkungnya ini. Lensa utama di HP ini punya resolusi 108 megapiksel yang sebelumnya 50 ya. Bagus. Tapi sayangnya OIS-nya dibuang Padahal di Realme 9 Pro Plus tahun lalu masih ada. Apakah kualitas videonya jadi kurang? Yuk kita cek. Tapi sebelum ke sana, dari sisi foto, untuk cahaya yang cukup, Realme 10 Pro Plus ini bisa menghasilkan warna yang pas. Nggak terlalu pucet tapi nggak oversaturated juga. Di indoor pun juga sama ya, kecuali kalau kita shoot dengan lensa ultrawide yang minim cahaya, kualitasnya bakal berkurang, lebih gelap dan soft gitu. Sedangkan untuk foto objek orang, warna kulit cukup mendekati dan portraitnya juga rapi. Bahkan buat foto objek yang bergerak, bagian mukanya masih bisa tetap fokus walaupun di kakinya udah ngeblur. Untuk video selfie, kalau dia punya background yang terang di belakang, bakal agak kewalahan ya, cenderung putih gitu guys. Cuman kalau di foto, kalau kita nyalain HDR-nya dan pas dia lagi aktif, lumayan kebantu ya, dynamic range-nya lebih bagus. Cuman kadang kalau gue lihat muka kita bisa lebih soft sih di sana. Terus kalau kita shoot di mode 108 megapiksel dan zoom lagi, bisa menghasilkan kualitas yang masih baik. Sehingga bisa menghasilkan beberapa perspektif dari foto yang sama saat di crop. Keren ya?
Lanjut ke video. Untuk stabilisasi di 4K berasa gempa kalau sambil jalan. Cuman kalau jalan pelanan masih oke sih. Atau kalau mau lebih stabil lagi, bisa aktifin mode stabilisasinya yang bakal diturunin ke 1080p 60. Untuk kualitas videonya cukup lah, dari sisi warna juga pas kayak fotonya. Betul, kalau kalian shoot in 4K di HP ini dan ngelihat warnanya merah kayak gini, jangan panik ya. Itu semua karena color space yang dihasilkan itu adalah Rec 2020. Nah, kalian tinggal ganti aja pas editing ke Rec 709. Hasilnya ntar bisa normal lagi. Untuk detailnya kalian bisa cek di video ini nih guys. Oh ya, untuk videonya sekarang ada ketambahan fitur tracking loh, yang mana kita tinggal tap aja bakal ikutin tuh objeknya. Nah, itu tadi untuk siang hari. Gimana malamnya? Wuih, keren gak transisi gua? BTW, buat low light ya, walaupun kita foto pakai mode biasa, sebenarnya itu auto night mode-nya itu bakal jalan. Cukup membantu ya buat kita yang nggak mau ribet atau suka kelupaan buat ganti mode night mode-nya. Tapi ini buat yang 1 kali aja ya, untuk yang ultra wide dan 3 kalinya itu mesti manual ke mode night mode. Sedangkan hasilnya menurut gue termasuk bagus sih, kalian bisa lihat sendiri nih beberapa hasilnya. Cuman saat pindah ke lensa ultra wide jangan terlalu berharap banyak ya. Gambarnya cenderung lebih gelap, soft, dan detailnya kurang. Dan buat teman-teman yang suka explore sama filter gitu, bisa cobain street mode deh. Ada banyak macamnya. Gak cuman itu, kita di sini juga bisa shoot in RAW, ganti lensa, atur fokus, sama timer juga. Buat videonya B aja sih gue bilang, tapi nggak yang jelek-jelek banget kok. Salah satu yang gue suka dari HP Realme ini adalah softwarenya yang cukup enteng dan lebih ke stok Android gitu. Kalian bisa cek video ini ya. Sekarang gue bandingin sama UI sebelah. Tapi yang gue pengen bahas di sini sebenarnya apa yang baru sih di Realme UI 4.0 berbasis Android 13. Yuk kita bahas. Salah satu fitur Android 13 yang gue demen adalah setiap kali install app, kita mesti tentuin dulu nih kalau app ini boleh keluar notifikasi atau enggak. Ini penting banget ya buat app yang jarang kita pakai, bisa dimatiin aja biar nggak di spam, apalagi kadang keluar notif iklan-iklan nggak jelas. Tapi selain Android 13, ada fitur-fitur Realme UI 4.0 yang kalian mesti tahu dan menurut gue menarik ini. Pertama, untuk AOD-nya itu bisa tampilin musik yang lagi jalan. Sekaligus kalau kita tap 2 kali bisa langsung ubah musiknya loh. Selain itu ada AOD yang namanya Insights yang bisa kasih tahu screen on time kita nih dalam garis memanjang ke bawah gitu. Di sini kasih tahu juga kalau kita udah unlock berapa kali. Kedua, auto pixelate, yang mana saat screenshot hal-hal sensitif bisa diumpetin pakai fitur ini ya. Gue berasa sih lebih pro aja ya ketimbang pakai pen yang dicoret-coret gitu. Lanjut ke tampilan control centernya yang sekarang lebih fresh dibanding sebelumnya. Habis itu ada widget-widget baru di home screen dan foldernya sekarang bisa digedein. Oke, sekilas aja ya buat jawab pertanyaan apakah HP ini juga bisa dibuat ngegame. Bisa banget, asalkan pakai settingan yang tepat. Jadi gue tes Genshin Impact pakai settingan defaultnya nih yang low, dengan FPS gue naikin ke 60 fps. Hasilnya masih bisa dapat di atas 40 fps ya, yaitu 43,3. Sebenarnya dapat FPS di atas 30 itu udah cukup nyaman kok. Jadi 40-an fps itu juga udah oke. Frame-nya yang bener-bener ngedrop ada berasa 1-2 kali, tapi sisanya aman. Gue main sekitar 20 menitan. Untuk suhunya berasa panas dikit di 42,1 derajat, sedangkan baterai berkurang 10%. Sisanya untuk ngegame menengah ke bawah harusnya aman sih dilibas sama HP ini. Tapi ingat ya, settingannya juga masih diperhatiin. Oke, menurut gua HP ini cukup lengkap sih. Overall pakai HP-nya juga mulus, pindah-pindah app-nya lancar, multitasking, kalau taruh banyak app di belakang layar juga aman. Sejauh ini nggak ada berasa lambat juga. Terus buat yang kepo, Antutunya itu dapat di sekitar 500 ribuan. Satu lagi yang gua lupa sebutin tadi nih. Kalian mesti tahu kalau gua cukup impress sama vibration-nya yang muncul saat kita pakai HP-nya. Misalnya ya, waktu kita geser brightness-nya ada getaran-getaran tipis. Terus di kamera, pas pencet shutter berasa. Pas levelingnya lagi lurus juga ada getaran. Ganti menu kamera dan banyak lagi deh. Getaran-getaran itu bukan tanpa sebab ya, tapi ngebantu banget sebagai penanda tanpa harus kita lihat layarnya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau gitu apa nggak boros bang baterainya semua dikasih getaran?
Mungkin emang memakan daya lebih ya, tapi pada kenyataannya dengan segala fitur tersebut sangat susah buat habisin baterai di HP ini dalam satu hari. Rata-rata itu di akhir hari gue masih sisa 30-40% ya untuk pemakaian normal gue. Ya kira-kira bisa bertahan 1,5 hari sih selama gue pakai semingguan ini.